Mulyadi langsung ditahan sedangkan Arteria Dahlan tidak. Jadi kalau ada prinsip unequality before the law, ini tentu memprihatinkan. Karena tujuan negara kita ya tidak begitu ya. Tujuan bernegara kita adalah bagaimana kita bisa menegakkan keadilan. Makanya ada prinsip setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya. Dan itu diulangi lagi ketika amandemen konstitusi prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Jadi prinsip equality before the law and government. Dan itu juga dalam beberapa putusan di Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan prinsip ini. Tapi kemudian kalau dalam realitasnya tidak demikian, ya kita mau apa ya? Kita tentu harus mempertanyakan kenapa ada perbedaan perlakuan. Memang ungkapannya itu tidak menyasar kepada kelompok atau suku tertentu, sebetulnya itu Ya. Jelas-jelas ya, sama sekali tidak ada narasi yang menyatakan suku Dayak atau suku Bugis atau apapun itu. Mas Ijo? Ya, apapun peluang atau kesempatan ataupun hak daripada si terperiksa itu kita akan ajukan, termasuk juga saksi ahli yang meringankan dalam hal ini. Bukan meringankan, tapi saksi ahli dari pihak yang dipanggil ini. Ya. Siapa yang bisa menunjukkan saya pasal berapa di ayat berapa yang menyatakan bicara tentang izin buang anak tuh salah, mesti dihukum? Coba, kan nggak ada. Apalagi dikaitkan dengan budaya. Izin buang anak itu di budaya DKI atau Jakarta atau seputar Jabodetabek sudah hal yang lumrah. Heran Edi Mulyadi langsung ditahan sedangkan Arteria Dahlan tidak. Helmi Felix, ada apa hukum Indonesia? Kabar Edi Mulyadi yang kini jadi tersangka atas kasus ujaran kebencian terhadap suku Kalimantan Tengah jadi perbincangan hangat publik di media sosial. Salah satu yang menanggapi kabar tersebut yakni seorang pegiat media sosial, Helmi Felix. Ia mengaku heran kenapa Edi Mulyadi langsung ditahan sedangkan Arteria Dahlan tidak. Helmi Felix pun menyinggung soal hukum di Indonesia dan ikut menaikkan tagar Arteria kebal hukum yang menggema di Twitter pada Selasa 1 Februari 2022. Pegiat media sosial yang kerap kontra pemerintah itu mengatakan jika dugaan kasus ujaran kebencian antar suku yang dilontarkan Arteria jauh lebih dulu muncul dibandingkan dengan polemik Edi Mulyadi dan masyarakat Kalimantan. Namun sambung dia, kenapa Edi Mulyadi yang lebih dulu diproses hukum dan ditahan oleh polisi? Edi Mulyadi didemo segelintir orang. Tuduhannya absurd, BAP langsung tahan. Padahal kejadiannya baru saja. Ujar Helmi dikutip isu Bogor dari cuitan akun Twitternya Selasa 1 Februari 2022. Arteria Dahlan kejadiannya lebih dulu dari Edi. Di demo besar-besaran sampai sekarang jangankan ditahan, diperiksa saja tidak. Ada apa hukum Indonesia? Arteria kebal hukum, sambungnya. Tak hanya Helmi, sejumlah warganet juga turut menyinggung hal serupa lewat tagar Arteria kebal hukum. Mereka menduga jika Arteria dilindungi oleh partai politik sehingga hukum tak berani menyentuhnya. Seperti diketahui, Arteria diduga telah menghina masyarakat Sunda lewat pernyataannya di Reker beberapa waktu lalu. Arteria pun sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda melalui pernyataan resminya. Permintaan maaf politisi PDIP itu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengapresiasi dan menerima permintaan maaf Arteria Dahlan. Namun hingga berita ini naik, belum ada kabar terbaru mengenai Arteria Dahlan terkait tudingan ia kebal hukum tersebut. Edi Mulyadi ditangkap polisi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian pada suku Kalimantan Senin 31 Januari 2022. Usai Edi Mulyadi ditahan, sejumlah warganet di Twitter menyoroti Arteria Dahlan yang mana sempat terjerat dugaan kasus serupa dengan Edi Mulyadi. Mereka menyinggung keadilan, mengaku heran mengapa hanya Edi Mulyadi yang diproses hukum, sedangkan Arteria Dahlan dilupakan begitu saja. Para warganet menilai jika Arteria Dahlan kebal hukum karena dilindungi oleh sebuah partai politik yaitu PDIP. Oleh karena itu tagar Arteria kebal hukum menggema di Twitter pada Selasa pagi 1 Februari 2022. Banyak yang menuntut agar Arteria Dahlan juga diperiksa oleh kepolisian. Jangan hanya Edi Mulyadi, sebab mereka menganggap jika kasus Edi Mulyadi sama dengan dugaan kasus Arteria Dahlan. Bahkan seorang pegiat media sosial, Helmi Felix, pun melontarkan argumen kontra soal Arteria yang tak ditahan polisi. Edi Mulyadi didemo segelintir orang, tuduhannya absurd, BAP langsung tahan, padahal kejadiannya baru saja. Ujar Helmi dikutip isu Bogor dari cuitan akun Twitternya Selasa 1 Februari 2022.
Arteria dalam kejadiannya lebih dulu dari Edi. Di demo besar-besaran sampai sekarang jangankan ditahan, diperiksa saja tidak. Ada apa hukum Indonesia? Sambungnya. Sebenarnya kasusnya sama antara Pak Edi dan Arteria. Yang satu katanya menyakiti suku Dayak, yang satu katanya menyakiti suku Sunda. Hanya saja si Arteria adalah orang dari partai penguasa, jadi ya aparat gak berani memprosesnya. Tambah warganet akun @shadi Pamungkas. Sebelumnya Arteria yang diduga dalam resis kepada orang Sunda karena penyataannya direkam beberapa waktu lalu dianggap telah menyakiti hati masyarakat pada Pasundan. Arteria pun sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda lewat pernyataan resminya di media. Kendati demikian, banyak pula yang mendukung Arteria dan menduga jika ada oknum berkepentingan politik yang sengaja membesar-besarkan polemik politisi PDIP dengan masyarakat Sunda tersebut.